warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah hangat dan seru seputar bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan mengobrol mengenai tolong menolong orang tua di bulan suci Ramadan. Di sebelah saya sudah ada Mr. Safri. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam, Mem. Bisa diperkenalkan diri dulu Mr. Halo sahabat Almas Voice. Perkenalkan, saya Mr. Safri dari Almas Lahas ini sendiri, ya. Di sini kita akan membahas tentang tolong menolong orang tua di dalam bulan suci Ramadan. Ini sangat penting, Mem. Iya. Buat anak-anak ya khususnya ya, tolong menolong. Sebelum kita memasuki tolong menolong lebih dalam nih, Mister. Ya. Kira-kira untuk tolong menolong itu artinya seperti apa sih, Mister? Tolong menolong. Sebelum membahas tolong menolong itu sendiri, Mem, di sini ada 3 penjelasan, Mem, terkait tema kita. Ya. Ada tolong menolong, ada orang tua, dan ada bulan suci Ramadan. Ya, Mister. Tolong menolong itu harus disertai dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh ketika kita menolong itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Tolong menolong itu sendiri ialah kita saling membantu antara yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Kita membantu dalam hal yang kecil dulu, gak apa-apa. Bukan langsung yang besar. Tolong menolong dalam 1 juta, 2 juta, enggak. Tolong menolong bisa dilakukan melalui hal-hal yang kecil dulu. Menyingkirkan kayu di jalan, kemudian memberi pengemis 500, itu termasuk tolong menolong juga, gitu. Misalnya nih, Mister. Iya. Kadang anak-anak itu seperti kurang memahami arti tolong menolong. Iya. Kadang itu di rumah bahkan biasanya orang tua itu ada juga yang bilang, ayo belikan ini, nanti kembaliannya kamu tak kasih. Oh iya. Kembaliannya buat kamu, buat beli jajan. Seperti itu kan sama saja seperti anaknya akan menginginkan imbalan. Iya. Nah, itu tolong menolong harus dimulai dengan hati yang ikhlas dulu, Mem. Ketika kita tolong menolong itu kita tidak boleh mengharap suatu imbalan. Tapi kalau kita diberikan imbalan, ya nggak apa-apa. Tapi niat kita itu untuk menolong, nggak untuk imbalannya. Bukan kita menolong itu agar aku dapat hadiah, agar dapat uang. Kadang anak-anak kan gitu sukanya. Biasanya kan sudah terbiasa seperti itu. Jadi anak-anak kalau nggak mau, kalau nggak dikasih, biasanya kadang gitu anak-anak. Mungkin di rumah kan terbiasa. Iya, tolong menolong, apalagi yang ditolong menolong sesuai tema kita, orang tua. Iya. Di bulan suci Ramadan juga, orang tua ada suatu dalil, Mem, di Al-Quran itu, Mem. Bagaimana, Mister? Dalilnya berbunyi gini, wa bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Itu dalilnya. Artinya, Mister, Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Allah itu telah memerintahkan, Mem. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Janganlah kamu menyembah selain Allah, nggak boleh menyembah selain Allah. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata garis bawah wa bil walidaini ihsana. Itu berbuat baik kepada orang tua. Fala taqul lahumā uffin, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan perkataan ah. Nah, artinya ah itu apa? Bilang ah aja nggak boleh, apalagi sempat memukul. Ya, apalagi sempat memukul. Bilang ah juga nggak boleh. Ah doang itu loh. Ketika biasanya anak-anak kan gini, Mem. Kalau disuruh orang tuanya, coba belikan gula. Ah, aku males. Aku mainan game aja, Mobile Legends, kan kadang gitu. Bilang ah itu juga nggak boleh. Bilang ah
aja itu loh, nggak boleh. aja udah. Tapi sekarang biasanya diganti Mister sama anak. Gimana? Sebentar mas, Mobile Legends-nya nunggu selesai dulu. Seperti itu Mister. Iya. Kadang kalau bahasa Jawanya, "Sik Bu, gurung mari, ini gurung mati." Menunda-nunda itu, Oh Mem. iya. Nggak boleh itu. Kalau sekiranya orang tua itu membutuhkan pertolongan kita harus mendahulukannya. Bahkan di dalam sholat aja loh, Mem. Ketika ada anak yang sholat dipanggil orang tuanya, anak ini mementingkan sholatnya, Mem. Mementingkan sholatnya, itu masuk neraka, Mem. Astagfirullah, nauzubillahi min dzalik ya. Itu Mister. iya masuk neraka. Makanya ketika orang tua membutuhkan kita harus segera mendahulukannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, Mem. Bulan suci Ramadan pahalanya dikali-kalikan berkali lipat. Masa kita di bulan suci Ramadan tetap sama bulan-bulan yang lainnya. Ketika disuruh Pura-pura tidur. Iya, pura-pura tidur. Capek. Pulang sekolah tidur aja. Iya. Nggak mau Mister. Kira-kira Mister, Iya. ini ada nggak sih di dalam Al-Quran mengenai tolong menolong orang tua ini Mister? Ya itu tadi, Mem. Itu tadi dalilnya ya. Iya. Tapi suratnya Mister lupa. Nah ini, Iya. tolong teman-teman ya yang tahu surat apa yang membahas mengenai tolong menolong bisa komentar Ya. atau tanya Mister yang lain. Oke. PR ya Buat teman-teman. Iya jangan lupa. Kemudian nih Mister, Ya. kira-kira bagaimana sih anak-anak ini bisa memunculkan tolong menolong? Kadang kan biasanya juga ada yang di sekolah menolong itu Mister, nolong temannya membawakan, tapi nanti kamu tak bawakan, mana uangku, mana imbalannya. Padahal di rumahnya pun tidak seperti itu orang tua mengajarkannya. Iya. Makanya untuk anak-anak ya ketika kita sudah diajari oleh mem, misternya, guru-gurunya untuk saling tolong menolong, membantu, bukan karena ingin dapat imbalan, nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kita ingin menolong, biar aku dikasih uang. Nah, ini nggak boleh. Harus ikhlas diniatkan dari hatinya. Aku tolong menolong. Biar aku menolong sama Mem Israfi. Mem, tak bawakan tasnya, Mem. Oh, gitu. Tanpa mengharapkan suatu imbalan. Gitu, Mem. Kira-kira Iya. amalan apa lagi nih Mister yang paling penting di bulan suci Ramadan kali ini? Nah, amalan apa saja, nggih? Ada amalan banyak, Mem, kalau kita berbicara tentang amalan ya. Kita mengisi hari-hari dengan membaca Al-Qur'an, kemudian berbuat baik kepada sesama, salah satunya tolong menolong itu tadi. Jangan lupa kalau habis ditolong harus mengucapkan terima kasih. Banyak anak-anak yang itu, Mem. Banyak anak-anak yang habis ditolong temannya itu nggak mengucapkan terima kasih, Mem. Langsung ditinggal gitu, Mem. Itu juga Mister. Kadang mungkin anak-anak itu kurang tahu ya. Biasanya kita itu selalu mengajarkan kalau mungkin minta tolong ke temannya, kalau sudah selesai bilang terima kasih. Iya. Kadang itu anak-anak lupa bilang tolong bawakan ini ke temannya. Terus temannya merasa aku kayaknya dibully deh, disuruh terus deh. Itu menurut Mister bagaimana itu? Perlu dibedakan ya, Mem, antara membuli, menyuruh dengan membantu. Iya, kadang anak-anak itu salah persepsi. Salah persepsinya, dikira kalau kita meminta tolong kan berhak, kalau dia tidak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Tidak memaksa itu. Ya, itu yang penting, tidak memaksa. Kalau memang temannya tidak bisa menolong ataupun tidak mau menolong kita, ya mungkin kita harus semuanya sendiri. Iya, ya, itu Mister. Iya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kita menutup
season kali ini kira-kira Pesan untuk Almas Boys, anak-anak, anak-anak ya. Pesan dari Mister, ketika bulan suci Ramadan, manfaatkan hari-harimu untuk kebaikan. Untuk kebaikan bisa tolong menolong dengan tadarus Al-Qur'an ya. Jangan diisi dengan ngerasani, senengani wedok-wedok, ya, ngerasani. Kemudian kalau disuruh orang tuanya, apalagi orang tuanya, dimintai tolong belikan es buat berbuka, harus mau. Diniatkan nanti dapat pahala sendiri. Masya Allah. Berkali-kali lipat. Gitu, Mem. Oke, Ya. semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan banyak amalan. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak atas cerita dan inspirasinya, Iya, Mister. Semoga cerita kali ini bersama keluarga di bulan suci Ramadan bisa menginspirasi para pendengar Almas Voice. Amin, Kami amin, amin, amin. pamit undur diri Iya. dulu, Mister. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.